Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, kita lanjutkan pengajaran kita di kitab Wahyu. Kita sampai ke pasal ke-9. Saya percaya Anda semua melakukan PR Anda supaya maksimal pengajaran yang diberikan. Wahyu pasal 9, sangkakala yang kelima. Ya, sangkakala yang kelima, kita sudah sampai ke sini. Ini masih di zamannya 7 tahun masa pemerintahan antikristus. Mari kita bicarakan tentang hal itu sedikit. Di zaman itu adalah zaman yang sangat syarat dengan kuasa kegelapan. Tidak pernah sepanjang bumi dijadikan begitu banyak roh-roh jahat berkeliaran di dunia. Seperti pada waktu zaman antikristus memerintah. Memang selalu begitu bukan di dunia? Kalau yang memerintah adalah seorang yang baik dan berkenan kepada Allah, maka dunia lebih bersih. Tapi kalau yang memerintah ini sudah bukan hanya super jahat, tapi sempurna kejahatannya, 666 itu, maka dapat Anda harapkan bumi ini penuh kegelapan. Nah, kita akan melihat di pasal 9 ini adalah pasal yang saya sebut sebagai pasal demonologi. Kita akan bicara banyak tentang angels and demons, atau malaikat dan setan. Nggak usah takut, ini bukan film horor. Tapi kita bahas dari kebenaran. Untuk menyampaikan firman ini, saya mengalami banyak pergumulan Bapak Ibu Saudara, karena setan akan dilucuti, dia tahu. Jadi saya mengalami berbagai macam serangan. Tapi saya yakin hari ini banyak orang akan dimerdekakan. Paling tidak, semua kita akan dilengkapi untuk menang. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, jangan takut, Tuhan beserta kita. Ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku, kata Yohanes, melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut, maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dimulai dengan malaikat kelima meniup sangkakala, sebuah bintang jatuh kelihatan. Saya jadi ingat perkataan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, aku melihat iblis jatuh seperti bintang dari langit. Memegang kunci kerajaan maut, karena dia diizinkan untuk melepaskan antek-anteknya. Jadi saya yakin selama gereja masih ada di dunia, tidak semua roh jahat sudah dilepaskan di bumi ini. Karena kehadiran kita. Sama dengan orang Kristen yang lahir baru, yang penuh Roh Kudus, kalau ada di sebuah keluarga, keluarga itu nggak bisa full jahat. Karena ada kita, ada terang. Karena itu kita nggak boleh menyerah. Pak Pendeta, saya sudah nggak kuat, saya menyerah aja ya. Saya udah nggak mau berdoa, saya nggak mau bersaksi di rumahku. Kenapa? Aku minoritas. Jangan berkata begitu. Selama Kristus di dalam dirimu, engkau mayoritas. Amin. Nah, itulah sebabnya karena kehadiran kita, roh jahat tidak bisa leluasa bekerja. Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan juga gak perlu takut kita kalau pergi ke WC sendirian. Setan itu takut kita. Tapi bukan takut kita karena statusnya, karena kita penuh Roh Kudus, karena itu penuh Roh Kuduslah setiap hari. Kenapa setan takut sama kita? Karena ada firman Allah di dalam diri kita. Nah, kita sekarang lihat kita bahas siapakah bintang yang jatuh itu? Namanya Lucifer. Lucifer dahulu adalah seorang malaikat Allah yang indah dan luar biasa. Tapi sekarang dia menjadi iblis karena dia memberontak kepada Allah. Perhatikan dengan baik dan seksama. Yang namanya iblis atau setan itu seorang pribadi yang nyata, bukan sebuah simbol dan legenda. Bukan mitos belaka untuk seorang nenek takut-takuti cucunya. Dia benar-benar ada. Hanya ada satu Lucifer di seluruh jajaran malaikat. Dan dia menyeret sepertiga bintang itu jatuh bersama dengan dia. Lihat sekarang di Yesaya 14 ayat 12-15 munculkan ayat-ayat tambahan, tinggal Anda lihat di depan supaya nggak usah flip buku Alkitab kita kanan kiri ya. Munculin di depan sini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat berikutnya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, maksudnya malaikat-malaikat Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya berbicara tentang sebuah raja yang bebal zaman itu. Matikan ini ya, ayat sudah selesai. Nah, Yesaya bicara tentang seorang raja yang bebal, tapi firman Tuhan selalu bermata dua. Jadi sebenarnya yang Yesaya sedang nubuatkan adalah cerita tentang gimana iblis atau Lucifer itu jatuh dari sorga. Jadi kita tahu bahwa Lucifer itu ada. Dan dia bukan mitos. Dan kita harus hati-hati. Karena dia menargetkan anak-anak Tuhan. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti atau takut-takutan. Ini adalah peperangan yang nyata setiap hari kita hadapi. Khususnya di akhir zaman. Mari kita sekarang lihat antek-anteknya ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Belalang-belalang ini bukan binatang, tapi menceritakan tentang betapa banyaknya dan jahatnya roh-roh jahat di udara. Setan tidak sendirian. Dia membawa sepertiga bintang itu jatuh seperti yang dikatakan tadi. Matikan, ini ayatnya. Sudah ya? Oke. Setan sudah punya, dan roh-roh jahat ini adalah kelompoknya iblis itu, entah siapa tahu berapa banyak jumlah mereka. Tapi firman Tuhan berkata bahwa mereka dulu juga adalah malaikat, tapi mereka sekarang jadi roh jahat. Bukan iblis atau Lucifer yang menciptakan mereka loh ya. Sekalipun setan sekarang adalah pemimpin mereka, Lucifer tidak menciptakan mereka. Mereka semua dulunya adalah malaikat ciptaan Allah. Tetapi karena mereka bergabung dengan pihak yang salah, mereka dikutuk oleh Allah. Efesus pasal 6 ayat 12 munculkan multimedia. Saya jelaskan apa yang Paulus katakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah RI, pemerintah bangsa negara, bukan. Melawan penguasa-penguasa. Jadi roh-roh jahat yang mempengaruhi pemerintah itu ada. Roh-roh jahat yang mempengaruhi para penguasa juga ada. Kita harus mendoakan raja, presiden, perdana menteri, menteri-menteri kita, kepala polisi, tentara, angkatan bersenjata, administrasi negara, kita harus doakan. Untuk itu gereja ada di sini. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh jahat itu ada. Pada waktu saya bertobat terima Tuhan, saya mengalami banyak serangan bahkan sebelumnya. Mungkin di sini ada yang pernah merasa tertindih, mungkin tidur nggak bisa goyang gitu rasanya. Itu jadi umum, tahu kenapa? Itu salah satu model operasi daripada setan-setan itu. Enggak selalu itu yang paling rendah menurut saya. Yang lebih bahaya itu yang mempengaruhi pikiran kita, membangun kubu. Tetapi saya kasih contoh satu aja yang lebih umum. Kadang-kadang ketika kita nggak bisa gerak mau ngomong Yesus nggak bisa, bukan? Ada juga waktu saya sendiri alami itu, saya dulu alami tiap hari. Saya dulu diikat berbagai macam dosa. Waktu saya mau bebas itu terjadi peperangan rohani. Saya sering mendengar suara seperti belalang atau seperti tawon gitu. Net. Ketika saya mengalami serangan. Banyak roh jahat di udara. Udara yang kita hirup ini penuh dengan polusi rohani. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan kita untuk berdoa bagi keluarga kita. Berdoa bagi diri sendiri. Tiap hari seperti doa Bapa kami, bukan hafalan tapi prinsipnya yang kita pegang. Bebaskan kami dari segala yang jahat. Artinya supaya kami selalu ditemukan. Berada di tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat untuk tujuan yang tepat. Jangan sampai apes-apesan. Kita berada di tempat yang salah, bertemu dengan orang salah, ketemu roh yang salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Deliver us from all evil. Jangan tuntun kami ke dalam pencobaan. Banyak roh jahat. Entah berapa nggak ada, Alkitab tidak mengatakannya. Tapi saya, tanda kutip, curiga. Bukan pada Allah, tapi hanya penasaran. Bisa-bisa jumlahnya lebih banyak daripada populasi seluruh orang di bumi. Karena malaikat itu tentara yang besar. Sepertiganya pasti luar biasa jumlahnya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak radikal, nggak bisa. Lawan kita, musuh kita tuh banyak. Kalau kita nggak mendekat sama Tuhan, gimana bisa menang? Saya nggak mengatakan ini untuk menakuti. Saya mengatakan ini sebagai sukacita, mendekatlah kepada Allah. Ya, kita lihat ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang nggak memakai materai Allah di dahinya. Siapa di sini nggak pakai materai Allah di dahinya? Sekarang aja nggak aman, apalagi nanti. Apalagi nanti ketika di zaman masa antikristus. Dan mereka diperkenankan ayat 5, bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Apabila ia menyengat manusia, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka nggak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Ayat-ayat yang kita baca ini juga bicara, firman ini punya mata dua mata. Artinya berbicara ke kejadian nanti di 7 tahun masa antikristus dan sekarang relevan pula untuk hidup kita hari ini. Di zaman itu nanti pun ya, sekalipun itu zaman bejat, Tuhan pun tetap berkasih karunia. Tuhan beritahu jangan rusakkan semuanya. Dengan kata lain, setan memang punya kuasa, tapi kuasa mereka tunduk di bawah otoritas Allah. Allah membatasi dan menentukan apa yang boleh dan bisa mereka lakukan. Ditindih contohnya. Andai kata kalau ditindih itu tidak Tuhan jaga, jangankan ditindih. Karena Yesus berkata Yohanes 10, keinginan setan bukan hanya untuk mencuri, membunuh, tapi membinasakan. Kalau bisa Anda dan saya hari ini sudah terbunuh semua, dia lebih bahagia. Apalagi kalau di sini ada orang-orang hidupnya jauh dari Tuhan, dibunuh aja sekarang. Kebetulan bisa tercuri sekalian kan? Kan hidupnya tidak pasti, matinya pun tidak tentu. Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan, setiap orang yang ditindih gak bangun lagi. Udah kasih contoh yang paling umum saja. Dia gak hanya iseng main tindih-tindih, dia itu membunuh gak bisa, cakarnya disuruh Tuhan masukin di kantongnya. Jadi dia hanya tindih gitu, untuk mengingatkan kita dalam peperangan rohani. Kalau dia bisa lakukan sesuatu, dia bukan menindihmu Bapak Ibu, dia membunuhmu. Jadi kita harus tahu bahwa setan itu dibatasi oleh Tuhan. Kalau enggak, matilah kita semua. Matilah. Dan kita harus tahu bahwa mereka, setan iblis itu, kenapa kita butuh firman Allah untuk memperbaharui pikiran? Sepinter-pinter manusia, PhD, S3, profesor sekalipun. Enggak bisa secara naluri manusiawi sendiri, bisa lebih pintar dan pandai daripada iblis yang sudah hidup. Entah berapa juta tahun, siapa tahu, dalam kekekalan. Hanya satu yang bisa mengalahkan, orang yang pikirannya dipenuhi firman. Dia nggak bisa menang. Yesus waktu dicobai selalu berkata, ada firman, firman tertulis, firman tertulis. Anak Allah aja, nggak sok-sokan. Jawab dengan hikmatnya. Itulah sebabnya orang yang tidak hidup dalam firman, nggak bisa mengalahkan iblis. Anda nggak bisa kalahkan setan dengan membawa kayu bikinan berbentuk salib. Dracula apa? Setan nggak kalah dengan begitu. Setan itu kalah dengan orang yang hidupnya disalibkan. Bukan salib-saliban. Itulah sebabnya banyak di antara kita, keluarga kita amburadul. Karena papanya, pemimpin rumah tangganya, imamnya, tidak hidup dalam firman. Punya duit, anak hancur-hancuran, uangnya lah yang menghancurkan keturunannya. Kok bisa ya, aku rencananya begini, orang baik pun tidak garansi. Karena zaman ini gak bisa netral. Bayangin kita baik tapi gak mau Tuhan lah. Baik saja, baik doang. Kok bisa ya dibawa ada yang narkoba? Anda pasti akan bingung, gumun di hati. Kok bisa ya, kok mungkin ya? Karena kita gak bisa kalahkan setan dengan kebaikan. Gak bisa. Hanya dengan firman. Saya ini baca Alkitab, gak kurang-kurang lawan dengan Anda. Benar. Saya baca Alkitab, pengetahuan saya cukup luas. Saya baca ini udah bolak-balik, kalau Anda lihat sekarang ini aja langsung tahu warnanya beda. Ini Alkitab gini gak ada dijual di mana-mana. Ini gua warnai sendiri. Ini pun ya, tiap hari saya merasa kurang baca firman.
Tiap hari saya merasa saya harus baca lagi. Satu ayat saya sudah baca sampai mengelupas, sudah ribuan kali saya masih baca lagi dapat sesuatu pemahaman yang lebih dalam. Kok bisa ada orang di sini yang tidak perlu firman Tuhan? Iman saya dianggap orang kuat aja, saya takut sama Tuhan. Saya tidak berani sendirian. Semua pengetahuan saya itu bisa membuat tidak berguna ketika saya dicobai baru hari ini. Saya bisa jatuh dalam satu hari. Sekalipun sudah 25 tahun ikut Kristus. Kalau saya tidak bergantung pada ikat pinggang kebenaran. Ini seat beltmu, sabuk pengamanmu. Bapak Ibu jangan hanya puas dengan dengar khotbah. It's time for you to study the Bible yourself. Belajar Alkitab juga sendiri. Amin. Ya. Nah, kita lihat mereka itu dibatasi. Sekarang kita lihat ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu, tunggu dulu. Kita sudah mulai masuk ke rupanya setan. Are you ready? Ini penjelasan cukup, enggak perlu nonton horor untuk tahu mereka mukanya kayak apa. Oke, kita lihat. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Sebab peperangan kita, mereka adalah kuda perang. Mereka bukan kuda beneran, mereka roh jahat. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Banyak orang yang takut-takut gitu ya, rupanya seperti rupa manusia. Jadi jangan heran kadang-kadang di dalam penampakan-penampakan setan, kadang-kadang memakai rupa manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Mending lawan setan laki daripada wanita, ya kan kadang-kadang kita berpikir gitu. Kalau saya dulu sih demennya nonton film horor zaman saya belum kenal Tuhan. Bener. Pernah sekali kita nonton horor, waktu itu saya sekolah di Singapura. Satu dorm atau satu tempat kos-kosan diisi dengan anak-anak internasional. Kami 40 orang menonton film waktu itu Exorcist. Ya. Dan dari 40 orang itu 39 kena migrain setelahnya. Nggak pernah punya migrain semua. Cuman saya seorang yang tidak kena. Bukan karena apa? Bukan karena saya kuat dan hebat. Tapi karena saya sudah jadi di pihak mereka dari dulu. Jadi sudah bolo dewek ya katanya. Teman sendiri tidak perlu dikasih migrain-migrainan. Saya dulu penuh dengan kuasa kegelapan. Hidup penuh benci. Bapak Ibu Saudara, nonton horor tak berguna. Anda kalau mau punya roh penasaran, apa itu setan? Baca firman. Jauh lebih diarahkan dengan hati-hati, seperlunya bijaksana. Dan Anda lihat di sini, rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda dan yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Perhatikan lagi, saya mau jelaskan kepada Anda. Kita perlu tahu modus operandi roh-roh jahat itu. Kita perlu tahu bagaimana mereka bekerja dan tipu muslihat mereka. Perlu tahu tidak sama dengan memberi makan rasa ingin tahu. Being alert tidak sama, being knowledgeable, punya pengetahuan tidak sama dengan being curious atau kepingin tahu. Karena film horor itu pun seperti candu. Karena kita takut tapi suka ditakuti malah mau bayar lagi. Jangan flirting sama roh jahat. Kita perlu untuk melengkapi diri dengan kebenaran, namun jangan izinkan diri Anda duduk di bawah spell, pengaruh, pembuat film sekalipun itu semua hanya make up doang, tapi kita berada di bawah pengaruh teologi orang yang tidak penuh Roh Kudus. Nah, dari penjelasan ini saya mendapat kesimpulan, karena roh-roh jahat itu adalah roh yang korup dan bobrok. Mereka dulu malaikat yang indah dan mulia, tapi karena mereka itu sekarang korup, jahat, maka mereka punya rupa dan wajah dan pun berubah bentuk. Mereka kena kutuk,
Tidak heran wajahnya rusak dan menjijikkan. Karena itu setan-setan itu seperti seperti monster. Meskipun mereka bisa berubah-ubah rupa. Bapak, Ibu, Saudara, kok bisa ya malaikat sekarang buruk rupa? Anda mau lihat orang dulu yang di dalam Tuhan, sekarang sudah meninggalkan Tuhan, Anda langsung bisa lihat. Wajahnya tidak karuan. Saya punya seorang teman, yang dulunya itu penuh wajahnya sinar kemuliaan. Tapi karena dia meninggalkan Tuhan, bertahun-tahun kemudian saya ketemu dia lagi. Oh my goodness, saya nggak kenal dia. Saya nggak berkata dia nggak ganteng atau gimana. Tapi kita bisa lihat wajahnya, sinarnya berbeda. Bahkan tubuhnya itu seperti disiksa. Digambari sini, digambari sana. Ini dipotong, itu dipotong, sini dibolongi, situ dilubangi. This is not the man I used to know. Dia dulu adalah seorang pengkhotbah, sekarang kok jadi begini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika seseorang jauh dari Tuhan, dia akan berubah-ubah. Mungkin dia lebih keren menurut cara dunia, tapi orang yang penuh Roh Kudus bisa melihat ada sesuatu kemuliaan telah meninggalkan dia. Tapi setan-setan ini tanpa harapan karena Yesus tidak menebus mereka. Mereka menjadi buruk rupa. Tapi mereka juga bisa memakai rupa manusia. Kalau seumpamanya di sini ada satu orang yang dimimpin oleh seseorang yang dia kasih yang sudah meninggal dunia, apalagi yang di luar Tuhan dan berkata, aku dingin. Datang ke kuburanku, kasih aku selimut, kasih aku makan. Sekalipun itu wajahnya adalah wajah yang kita kenal, itu bukan dia. Itu kamuflase namanya atau tipu muslihat. Sebab ada jurang, kata Yesus dalam perumpamaannya tentang Lazarus dan Abraham, yang tidak bisa terseberangi antara orang hidup dan orang mati. Tidak bisa lagi kekasihmu itu kedinginan di akhirat. Itu sudah urusan Tuhan. Yang mati biar urusin yang mati. Kau, kata Yesus, ikut aku sebab engkau hidup. Dan hiduplah di dalam aku. Jangan terpengaruh bangun dan berkata, Papa kedinginan. Kita harus ke kuburan. Kita harus sembayangi, doakan Papa. Sudah telat kalau mau doakan Papa itu sekarang. Kalau Papa masih hidup, Bapak, Ibu, Saudara. Sekarang waktunya. Kalau mau Anda doakan. Doakan supaya datang tanggal 25-26 di depan landmark. Karena Injil akan diberitakan. Begitu loh saudara, bukan nanti kalau di kuburan didoakan supaya diselamatkan. Ini waktunya. Amin. Kadang-kadang bisa menyerupai. Tiap hari di mimpi. I don't think that's your father, I'm sorry. Itu bukan ayahmu. Maafkan aku, bicara terlalu terus terang. Itu iblis mengintimidasimu, membuatmu merasa bersalah, mengutik-utik perasaanmu tidak nyaman, sehingga hilang damai sejahteramu. Kalau orang itu hilang damai sejahtera, maka dia nggak bisa berpikir sesuai kehendak Allah. Nah itu loh bahayanya, setan itu punya agenda. Karena itu saya jelaskan pada Anda sekarang. Bagaimana kita bisa mengalahkan roh-roh jahat, mengalahkan setan. Kita lihat dulu ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Dari ayat 11 kita menemukan bahwa semua belalang ini punya raja. Ya tentunya kita tahu itulah si Lucifer, si naga. Kerajaan iblis itu tahukah Anda tertata sangat rapi organisasinya. Mereka tidak terpecah belah, kata Yesus sendiri dari mulutnya. Misi utama mereka ialah untuk mencegah, membengkokkan, dan menghancurkan hubungan manusia dengan Allah selama masih ada waktu. Dan dia tahu waktunya sudah singkat. Karena itu kita harus mengalahkan iblis. Karena iblis serangannya bukan cuman kalau yang seperti yang di film-film yang tiba-tiba kita sisiran rambut, tiba-tiba bukan hanya rambut kita yang kelihatan. Itu serangan kampungan. Serangan kampungan itu. Semua ini film-film horor itu dia ingin gagah perkasa, ingin merasa bahwa aku yang bisa nakut-nakuti orang. Supaya orang tidak takut di area harusnya dia takut. Itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya tidak takut ditampai setan. Karena kalau setan lihat saya, dia yang takut. Dia yang takut. Yang saya harus takuti dan waspadai adalah jangan sampai hati saya
seperti setan. Yang saya harus takuti dan waspadai adalah jangan sampai saya jatuh dalam jebakan setan dan melakukan agenda dan kehendaknya. Kita bisa melakukan agenda setan loh. Bahkan orang bisa pakai nama Tuhan melakukan agenda setan. Benar? Nggak percaya? Dalam nama Tuhan berapa banyak orang sikat-sikatan dan pecah-pecahan gereja. Nama Tuhan seolah-olah, aku benar, aku benar, aku benar, aku benar. Tapi semuanya salah. Agenda setan. Karena Kristus adalah damai sejahtera. Kristus adalah ngalah. Kalau kita menjelaskan seperlunya, bukan untuk membunuh karakter orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati jatuh ke dalam jebakan. Karena kita bisa pakai nama Tuhan melakukan agenda yang bukan dari Tuhan. Karena itu, saya ajarkan pada Anda bagaimana mengalahkan iblis. Satu, dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Orang bisa nimbang dan berkaca yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu firman Tuhan. Oke? Nah, kita lihat sekarang di Matius 4 ayat 10 sampai 11, munculin di depan saja, saya jelaskan kepada Anda. Untuk kita hati-hati dengan agenda dan tipu muslihat iblis itu sendiri. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis." Perhatikan kata Tuhan, ada tertulis. Tuhan gak bilang, karena sebab pikirku, bukan gitu kan? Sebab menurut aku, atau menurut pendapatku, atau menurut opini publik. Apakah Yesus berkata demikian? Sebab ada tertulis firman Allah. Tahukah Anda apa yang Tuhan tulis tentang G di firman Allah? Tahukah Anda apa yang Tuhan tulis tentang extramarital affair? Perselingkuhan di luar pernikahan? Tahukah apa yang Tuhan tulis tentang korupsi? Tahukah apa yang Tuhan tulis tentang pacaran orang muda-mudi? Tahukah apa yang Tuhan tulis tentang berbisnis? Banyak orang tanpa disadari ke gereja melakukan kehendak iblis sudah. Tahukah apa yang Tuhan tulis tentang jangan menahan upah pembantumu dan pegawaimu? Mundur 1 hari pun jangan. Karena engkau yang punya uang, mereka itu kerja satu-satunya harapan ya salary-nya untuk burung-burung di sarangnya itu. Cip, 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 minta makan. Engkau yang lebih baik, engkau yang tidak makan daripada mereka. Tahukah apa yang Tuhan tulis tentang bisnis deal neraca yang serong? Tahukah apa yang Tuhan tulis tentang ini dan itu? Supaya engkau tidak dan aku tidak menjadi seperti setan dalam kelakuan. Mulut sih murah, Yesus, banyak tuh. Nggak kalah sama. Kan Alkitab berkata sendiri, setan pun tahu dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nggak beda kita sama setan, kita juga mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang membuat beda adalah menuhankan Yesus, itu setan nggak bisa atas hidup kita. Sudahkah engkau menuhankan Yesus atas buku cekmu? Dalam pergaulanmu? Sudahkah engkau menuhankan Yesus detik setelah keluar dari kebaktian ini doa berkat dari Pak Yusuf nanti? Sudahkah kau menuhankan Kristus ketika engkau di restoran? Ketika di rumah, dengan istri Anda, dengan anak Anda, sudah enggak? Bapak Ibu, kita harus mengalahkan setan dengan firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terus. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pencobaan Yesus ada 3. Semua orang bilang, pencobaan macam apa itu? Batu disuruh jadiin roti. Kalau gua dicobain gitu, pasti lulus. Iya, soalnya sana nggak bisa mengubah roti jadi batu. Karena sana nggak bisa. Makanya itu bukan pencobaan. Bukan pencobaan. Pencobaan Yesus itu sama dengan pencobaan kita, hanya skalanya skala mutakhir, skala final. Karena Tuhan punya segala kuasa. Tapi dia jadi manusia. Saya kasih gini aja ya, supaya Anda bisa mengerti. Pencobaan Yesus saya rephrase atau berikan sebuah kalimat untuk Anda bisa tangkap dengan mudah. Apa itu dalam hidup Anda, oke? Ketika Yesus disuruh mengubah batu jadi roti, itu saya sebut sebagai pencobaan bisa kalau mau. Nah, katakan bisa kalau mau. Nah, itu agenda setan. Bisa kalau mau. Kadang-kadang kita tunjuk orang, kenapa dia bisa korupsi
triliunan ya? Karena dia bisa. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Kenapa ya? Kenapa ya kok orang ini bisa begini? Karena dia mampu. Pencobaan terbesar itu adalah ketika kita bisa kalau mau. Dibutuhkan disiplin yang tinggi untuk tidak menjamah. Kenapa ada orang di sini nggak pernah jatuh dalam dosa perselingkuhan? Karena nggak ada yang mau diselingkuhi. Lain cerita dengan Yusuf. Yusuf itu, istri Potifar itu bukan tante Potifar yang seringkali dikhotbah-khotbahkan. Dia itu runner up Miss Egypt. Karena yang pertama, Miss Egyptnya milik Firaun. Potifar itu wakil atau deputy Perdana Menteri. Zaman itu diktator. Mereka lihat cewek cakep, mereka masukkan dalam haremnya. Yusuf itu digiuri dan digilai oleh cewek-cewek cantik se-Mesir. Dia lari, kalau itu tante Potifar dia nggak akan lari, dia akan duduk, nggak mau tante, nggak mau. Karena kenapa? Saya sama sekali tidak tertarik padamu. Dia lari, dan dia karena dia tahu dia bisa kalau dia mau. Dia lari. Enyahlah iblis, lari sekalipun dia harus masuk penjara karena itu. Kenapa ada orang-orang tertentu yang bisa godaannya lebih besar? Karena seluruh dunia, selebriti contohnya, tergila-gila. Saya waktu membimbing beberapa orang-orang artis-artis di Asia, beberapa di antara mereka share dan curhat sama saya. Susah, tidak mudah bagi saya untuk hidup kudus. Kenapa? Saya tiap hari lihat teks, ditunjukkan teksnya ke saya. Ini perempuan saya tidak tahu siapa. Dia berkata, I'm willing to sleep with you tonight. Dan saya terima ini 100 tiap hari. Dan ini bukan cewek-cewek yang tante-tante Potifar. Ini perempuan-perempuan. Semuanya adalah perempuan-perempuan tercantik. Saya berkata sama dia, you need to remain true. Pencobaan Yesus, dia bisa ubah batu jadi roti. Dia tidak mau melakukan itu karena melanggar kehendak Bapaknya. Salah satu daripada artis itu yang pernah datang kemari, yang menyeru-nyerukan, God is better than sex. Vanessa Wu. Saya jadi bangga, ini orang-orang bisa kalau mau. Ini orang-orang kalau mau aja semua orang mau. Istilahnya begitu ya, nggak semua, banyak lah. Antri. Tapi saya melihat sendiri bagaimana dia melawan itu. 40 hari hamba Tuhan ini di dunia entertainment. Saya harap dia tetap jalan, tetap setia ya. Saya doakan terus. Karena godaannya luar biasa, saya doain supaya dia bisa setia sampai akhirnya. Dia pernah puasa 40 hari nggak makan sama sekali loh. Nggak makan sama sekali. Pendeta aja nggak tentu 40 hari puasa. 40 hari nggak. Kenapa? Bukan minta kaya atau minta ternama. Minta supaya kudus. Ini namanya pencobaan bisa tapi mau. Kita dari dulu lihat nggak ada yang SMS tuh. Kita yang SMS-in. Nggak dijawab-jawab. Ya nggak ada pencobaannya. Yesus lain lagi. Dia bisa. Andai kata saya bisa mengubah orang jadi batu, sudah banyak yang jadi batu di luar sana. Orang-orang yang menjengkelkan itu. Untung saya nggak punya kuasa itu. Mengerti maksud saya Bapak Ibu. Tapi apa yang Anda bisa hari ini? Coba pikirkan. Apakah Anda sudah melakukan untuk kehendak Tuhan apa yang Anda mampu? Apa Anda selama ini menyalahgunakan kuasa? Ketika Yesus disuruh melompatkan dirinya dari bubungan bait Allah. Pencobaan macam apa itu? Apa Yesus depresi? Bukan. Itu saya sebut pencobaan bukti kalau punya. Intinya bukan Yesus lompat. Intinya bukan ditangkap kakinya, terantuk pada batu. Bukan, lalu jatuh ke bawah, ditangkap malaikat. Bukan, intinya setan itu saya ngerti, setan itu licik sekali. Ketika diterangi firman ini, Roh Kudus berbicara, yang setan mau adalah supaya Yesus membuktikan ke dunia bahwa dia punya bala tentara malaikat. Orang punya bodyguard kok nggak dipamerkan. Sekali dia pamerkan, Yesus nggak bisa jadi hamba. Nggak jadi hamba, nggak naik ke kayu salib. Setan itu licik sekali ya. Jadi bukan lompatnya. Semua orang kalau baca ayat itu kan pikirannya lompatnya. Saya pikirnya malaikatnya. Karena setan bilang, lompat. Nanti kan malaikat akan diperintahkan untuk menopang kakimu agar jangan terantuk pada batu. Kalau bukti kalau punya. Kita kalau punya sesuatu kan mau buktikan. Ya tambah kaya kan harus tambah tunjukkan. Gua punya apa, ya kan? Rugi gitu loh.
Kalau saya itu bisa, kalau saya itu punya, kenapa saya tidak tunjukkan? Namanya the temptation to show off. Untuk pamer. Yang ketiga, Yesus disuruh apa yo? Tunduk begini aja, kau tahu gini aja, pai gini. Langsung dapat seluruh dunia. Itu yang saya sebut dengan pencobaan. Lebih kalau bisa. Ini pencobaan greed atau keserakahan. Oh, orang kan selalu gitu. Kenapa orang habis-habisan contohnya di saham? Ntar, naik lagi. Psh, turun, habis, nol. Saya nggak berkata saham salah atau apa itu benar atau salah. Anda punya firman Tuhan, ukur sendiri, ini bukan bisnis breakthrough, saya nggak mau terperinci. Kenapa ada orang yang pergi ke kasino itu selalu menang, nggak pernah kalah. Udah nggak usah kaya di sana, nggak percuma. Nggak perlu, nggak usah, meskipun sudah dekat di Singapura ada. Nggak perlu, karena sekali Anda menang, Anda pasti ingin lebih kalau bisa. Dan Anda akan kalah semua. Karena itulah kasino selalu menang. Karena mereka main di dalam kebutaan, keserakahan manusia. Yang menang kalah, yang kalah juga kalah. Jadi Anda tidak pernah akan bisa menang. Karena kasino tahu firman Tuhan. Daging manusia itu semuanya serakah. Kalau bisa lebih, kenapa tidak? Kasino tahu itu. Anak Tuhan tidak tahu kelemahannya. Bapak Ibu Saudara, mau kalahkan setan? Jangan pakai salib-saliban. Terus pakai kayu untuk katanya nanti kalau setannya muncul, kita tancapkan di dada. Dan nanti kalau yang muncul mamanya. Enggak usah pakai cara gitu. Dengan kebenaran firman. Itulah sebabnya saya bersyukur dan bersuka cita. Para pengusaha di gereja kita digembalakan hatinya. Saya nggak bisa gembalakan bisnis Anda. Saya tidak tahu, Anda lebih tahu bisnis Anda gimana caranya, seluk-beluknya daripada saya, daripada kami. Tapi kami gembalakan hati Anda, kami akan tahu ketika Anda serakah. Kami akan berkata, tolong tunggu, tahan, rem, doa dulu, tanya istri. Prioritas hidupmu seperti apa? Bagaimana dengan waktu dan kesehatanmu? Hatimu dijaga, sisanya nikmati sendiri, kami tidak mau persenan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan firman Allah. Kita kalahkan setan itu dengan firman, bukan dengan pikiran. Oke, kita lanjutin sekarang. Oh, belum ya. Bagaimana mengalahkan iblis yang kedua? Dengan apa lagi? Dengan doa puasa. Doa dan puasa. Matius 17 ayat 19 sampai 21 munculkan di depan sini. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami enggak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari teman ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Bagimu, ayat 21 ini kuncinya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dengan berdoa dan berpuasa. Sebab cara mengusir setan itu bukan metodologi. Dalam nama Yesus setan pasti pergi. Namanya nggak ada yang salah, tapi pengguna namanya tidak berkuasa atas nama itu. Tidak punya hubungan yang erat dengan nama atau pribadi yang namanya digunakan untuk mengusir setan. Dengan berdoa berpuasa, perlu berdoa, perlu berpuasa. Supaya kita punya otoritas Allah. Gereja kita dipercayai punya bukit doa, pakai dong. Dipakai semua interdenominasi kemana-mana. Pakai sendiri juga dong. Naik doa. Selain saat teduh, kita perlu sekali-kali jauh dari kebisingan kota. Jauh cari Tuhan lebih ekstra lagi. Doa, puasa, lawan iblis dengan iman yang teguh. Bukan caranya yang diubah, caranya tetap sama. Cara yang tua, cara yang lama, dalam nama Yesus, iblis enyah. Tapi kenapa ketika disebutkan oleh Paulus itu bisa penuh kuasa? Ketika disebut oleh anak-anak Skewa dalam nama Yesus yang Paulus beritakan ada embel-embelnya sekalipun tak berguna. Karena anak-anak Skewa tidak berdoa, cuman coba-coba. Setan tuh tahu, kamu cuman coba-coba. Dasar, dia pasti berkata dasar dasar konmen, penipu ulung, penipu sorgawi. Apakah engkau tidak tahu? Apakah aku tidak tahu? Kalau kamu bukan apa-apa, mau ngusir aku lagi. Sana masih pinjem barangku belum dikembaliin.
Itu di sorokanmu ada video pornografi. Kok mau usir-usir aku segala? Hutangmu pun belum kamu bayar kok. Suruh aku lepaskan tawanan. Setan tuh gak bodoh. Dia itu pribadi bukan legenda. Dia tahu barang apa yang kau pinjam dari dia. Makanya kita doa-doa, Tuhan tolong bisnisku. Tuhan, bisnisku mengalami kutuk, mengalami kehancuran. Keluarga aku berantakan, anakku direnggut setan dengan pergaulan yang sesat. Tuhan tolong dalam nama Yesus setan, aku patahkan setan, aku patahkan. Belum ngomong patahkan, setan sudah panahkan apinya ke dalam hatimu dan berkata, waktu kita baru ngomong dalam nama Yesus setan, aduh Tuhan ampuni aku banyak dosa, kan gitu. Gak bisa lawan dia, sudah ngurusi sendiri aja gak mari-mari. Itulah sebabnya yang ketiga, cara mengalahkan setan hanya dengan kekudusan. Kekudusan itu pangkal kemenangan, sama dengan rendah hati itu pangkal peninggian. Yakobus 4 ayat 7-8 berkata seperti ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maksudnya tunduk dulu, bukan lawannya terlebih dahulu. Kembali lagi ke ayat 7. Ayat 7, ya. Tunduk dulu. Itulah kudus. Kudus itu bukan rekodnya sempurna, gak pernah berdosa. Itu sempurna namanya. Kudus itu tunduk. Tunduk itu gak perlu, kemarin aku dosa. Tunduk itu sekarang, tidak nanti, tidak kemarin, tidak besok. Tunduk itu now. Now. Tunduk sama Allah itu sekarang. Tunduk bukan rekor. Tunduk itu adalah keputusan kini. Aku tunduk sama Tuhan. Kalau aku perlu pikul kesalahanku yang kemarin dalam konsekuensinya, asal Engkau ampuni aku jalani, asal Engkau bekerja sama dengan aku pasti lalui. Itu tunduk. Tunduk itu berserah, aku berserah, tunduk. Lawan iblis, dia akan lari daripadamu, ayat 8. Maksudnya harus beres dengan Allah hati itu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dengan kekudusan. Setan paling gak tahan sama ini. Benar. Orang yang hidup dalam kekudusan, dalam tunduk akan kehendak Allah, itu yang paling dia takuti. Kehadiran mereka siksaan buat setan-setan ini. Ya? Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dengan banyaknya gereja di bumi Indonesia tidak menggaransi transformasi. Kalau gereja hanya bertengkar kanan kiri. Tunduk itu berarti salibkan dagingmu. Maka kehadiran gereja itu akan menjadi mercusuar. Politik pun akan terpengaruh, ekonomi akan terangkat. Kita gak usah tunggu semua gereja siap. Gereja yang mendengarkan apa yang Roh katakan, buka telinga, berubah dari sini. Tuhan akan bawa sampai ke sana. Kita lanjutkan sangkakala yang ke-6, lalu kita akan selesai. Anda diberkati Tuhan? Oh, kebaktian-kebaktian berikutnya, kalau bisa datang. Di satelit juga sama, usahakan. Karena Anda juga bisa lihat lewat YouTube nantinya tentunya kalau nggak bisa hadir. Tapi saya yakin ada sesuatu juga ketika live disampaikan. Ya. Di kebaktian-kebaktian berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa yang untuk akhir zaman, apa yang untuk kita saat ini. Ya, kita lihat sekarang ayat yang ke-13, sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Oh, ternyata masih ada 4 malaikat, ini malaikat jatuh, masih ada 4 roh jahat yang terikat loh saudara. Dekat sungai Efrat. Berarti tidak semua roh jahat itu sekarang sudah dilepaskan di dunia ini hanya karena masih ada kita. Jadi jangan pernah kita mengeluh kalau kita lihat berita, aduh mau kemana dunia ini? Dunia ini masih banyak harapan hanya karena Anda dan saya di sini. Jadi nggak semua itu sekarang sudah terlepaskan. Kalau dari ayat ini sangkakala ke-6, itu nanti di 7 tahun masa antikristus itu, baru di 3,5 tahun terakhir, babak kedua, babak akhir 7 tahun itu, baru ada 4 malaikat ini yang dilepaskan. Mari kita lihat, efeknya apa 4 malaikat ini dilepaskan. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia.
Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Laksa itu 10.000, 20.000 kali 10.000. Itu berapa? Malas ngitung saya. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihat. Hitung aja deh, 20.000 kali 10.000 itu berapa ya? 200 juta. Jadi di sini dinubuatkan 200 juta roh jahat dilepaskan. 200 juta dilepaskan. Satu, kalau itu bangsa Indonesia katakan pukul tarik 200 juta, berarti hampir setiap orang Indonesia kesurupan satu. Ini roh yang paling jahat. Puji Tuhan, itu tidak terjadi di bumi Indonesia sekarang. Karena masih ada kita, gereja Tuhan. Ya, dan jumlah tentara itu, kita lihat ayat 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api, biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dari belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular, dan mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Saudara-saudara, di sini dikatakan berapa per berapa dunia akan dibunuh? Ini harafiah pada zaman itu, bukan sekarang tentunya, sepertiga. Kalau sekarang dunia ini berapa miliar ya? 6 miliar kalau nggak salah. 6 miliar, sepertiga itu berarti 2 miliar orang mati. Coba bisa bayangin nggak wabah yang tersebar di dunia ini seperti apa? 2 miliar mayat. Mati kena ini dan itu dalam waktu sejenak. Tapi jangan terkecoh, katanya sepertiga. Sebenarnya setengah, bukan sepertiga. Kok bisa? Karena di Wahyu 6 ayat 8 sudah ada 1/4. Wahyu 6 ayat 8 ya dimunculkan di sini aja di depan. Bunyinya begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Ini di 3,5 tahun pertama kerajaan Antikristus. Ini 3,5 tahun kedua. Sangkakala ke-6. Ini menuju ke jadi ada 3 babak hukuman Allah atas dunia. 7 materai, 7 sangkakala. 7 materai ke-7 membuka kepada sangkakala, 7 sangkakala. Sangkakala ke-7 membuka kepada cawan, 7 cawan. Hukumannya semakin berat karena waktu sampai 7 cawan itu sudah hukumannya sudah murni, tidak ada belas kasihan. Oke? Jadi kita harus tahu bahwa ini sudah di 3,5 tahun terakhir dari 7 tahun itu. Ini di 3,5 tahun pertama, mati 1/4 dunia ini. 3,5 tahun kedua tambah 1/3. Maut dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Jadi terjadi perang, dan dengan kelaparan terjadi sampar, dan terjadi busung lapar dan sebagainya, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, virus segalanya. Jadi kalau 1/4 tambah 1/3, asumsi saya pada saat ayat ini dibikin, waktu digenapi nanti, by this time, dalam 7 tahun, pemerintahan Antikristus, belum Harmagedon, sudah setengah populasi dunia mati dalam 7 tahun. Dunia jadi lumayan sepi. Belum lagi dikurangi dengan orang-orang Kristen yang lahir baru, penuh Roh Kudus dan dengan firman yang diangkat ke sorga. Jadi dunia tinggal berapa ya? Nggak tahu, hanya Tuhan yang mengerti. Coba bisa bayangin, separuh penduduk bumi dibunuh sama setan dan antek-anteknya. Saya nggak mau hidup di zaman itu. Maksudnya enggak mau hidup di sini. Wabahnya orang keluar dari jalan. Aduh, asap aja loh. Membuat Cathay Pacific mengubah ke jam 3 pagi penerbangannya. Asap apa? Raung. Sekarang lagi ada asap dari mana? Dari Riau ke Medan. Ini minggu depan, minggu ini saya ke Medan minggu depan ini. Berapa hari lagi saya ke Medan. Ya di Medan nggak tahu, semoga nggak apa-apa. Coba bayangin. Asap aja bisa membuat kekacauan, penerbangan, jadwal, ini itu segalanya, bandara tutup, nggak keruan. Padahal asap dari jauh bisa kita hirup dari sini. Gimana kalau separuh dunia ini bangkai semua? Saya nggak mau keluar rumah, di dalam pun tercium bau mayat. What a dark day to live. Ayat 20, terakhir.
20 dan 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka enggak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Hati manusia keras hati. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nothing new. Kalau hari ini gereja tidak bisa menobatkan, zaman itu nanti jangan harap juga bisa bertobat. Mereka mengeraskan hati. Saya jelaskan satu hal dulu tentang kuasa kegelapan ini dalam hubungannya dengan perlindungan Tuhan. Dengan ini saya selesai. Anda bisa tutup Alkitab. Our God is a gentleman. Allah kita adalah seorang gentleman. Allah kita adalah seorang pria yang sejati. Ketika dia diminta untuk meninggalkan hidup kita, dia pasti akan berkata, jangan ya anakku. Tapi suatu waktu kalau kita memaksa, kita punya kehendak bebas, dia pasti akan keluar dari pintu. Detik di mana Tuhan keluar dari pintu, Bapak Ibu, yang masuk adalah yang selama ini Tuhan coba lindungi hidup kita, jangan kena. Hidup tidak bisa netral. Lihat Amerika Serikat. Mereka memulai dengan sesuatu yang sederhana. No prayer in school. Tidak ada doa lagi di sekolah. Lebih baik di Indonesia, sekalipun di Indonesia bukan negara Kristen, diberi kebebasan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tapi di sana anti ditentang, bisa dituntut masuk penjara. Amerika, not a free country. Lalu setelah itu, yang namanya 10 perintah Allah, meskipun hanya sekedar benda seni yang ditaruh di sana, taruh di Mahkamah Agungnya, dipindah. Ngapain dipindah? Udah berabad-abad di sana tinggalin aja, pindah juga butuh duit, bayar tukang, mereka nggak peduli bayar harga demi sesuatu yang salah. Apalagi? G diperbolehkan. Sekarang justru kalau orang berbicara sesuatu melawan itu, bisa dipenjara Bapak Ibu. Sekarang ini tinggal tunggu waktu aja implementasinya. Gereja kalau menolak memberkati pasangan G, diapain tuh gereja itu? Ditutup? Izinnya dicabut? Detik di mana Amerika melakukan semua ini, Tuhan masih mengasihi. Mereka hanya berkata, Jesus out of my door. Keluar dari pintuku. Kalau Yesus akhirnya keluar, yang masuk itu loh yang saya pertanyakan. Yang selama ini Tuhan coba lindungi kita. Tuhan itu gentleman. Ketika dia keluar, maka selama ini dalam hubungan kita yang baik dengan Tuhan, yang dia cegah untuk masuk, itulah yang akan masuk. ISIS contohnya. Keterpurukan ekonomi contohnya. When you ask Jesus to go, when you ask him to leave you, to go out, something which you've been protected from will come in. Something that he has tried to protect you from will enter. Ketika kita menyuruh Yesus keluar dari pintu kita, apa yang selama ini dia coba lindungi kita dalam hubungan kita dengan dia, itu yang langsung masuk karena mereka sudah antri lama. Manusia tidak bisa hidup netral. Anda ikut Tuhan atau ikut setan. Anda ikut Kristus, saya tidak tanya agama Anda, atau Anda akan berakhir di bawah kaki antikristus. Pilih salah satu, tidak memilih, sudah jelas pilihannya, bukan Kristus. Dengan itu saya selesai mengajar, saya mau mengingatkan pada Anda. Tanggal 25 dan 26 September, catat di agenda Anda. Meskipun namanya Army of God, bukan untuk anak muda. Saya minta jemaat kita bersaksi. Bawa sekampung, bawa semua yang Anda kenal. Karena malam harinya itu adalah kebaktian murni penginjilan. Gaya Billy Graham begitu. Bukan FKA, bukan ini, bukan itu. Langsung bicara tentang keselamatan jiwa. Bawa keluargamu. Di depannya, yang di sebelah barat, di depannya, opposite, di jalan seberangnya ada lapangan terbuka. Di depan Mall Landmark. Bawa sebanyak mungkin orang datang. Saya minta Anda jangan sia-siakan kesempatan ini untuk keluarga dan orang-orang yang Anda kasih dan peduli. Amin. Siapa di sini akan membawa jiwa? Paling tidak Anda tidak janji, tapi Anda berkata, aku mau. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan itu tidak mau. Loh, saya penanyanya tulus, nggak mau apa?
Saya enggak tanya Anda mampu enggak. Pertanyaan saya jelas, mau enggak, bukan mampu enggak. Oke, saya ulang lagi. Siapa di sini yang mau membawa jiwa? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan datang 1 malam, datang 2 malam. Dukung Bapak Ibu Saudara. Argentina itu mengalami kebangunan rohani suatu hari dulu. Carlos Anacondia, Claudio Fritzen, dan sebagainya. Tuhan pakai sebagai ujung tombak. Mereka kalau ngadain KKR itu 30 hari. Setiap hari berturut-turut. Satu kota sampai separuh kota itu menerima Yesus. Kita 2 hari aja jangan capek. Jangan lelah. Katakan kanan kirinya, jangan lelah. Ya, kita lama gak KKR bukan? Ini waktunya. Gak hanya buat anak muda. Tapi konferensinya untuk anak muda. National Youth Conference tanggal 24, 25, 26. Siapa di sini bawah umur 30 tahun angkat tangan? Di bawah umur 30 tahun. Jangan ngaku-ngaku, tapi yang sungguhan. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang di bawah umur 30 tahun tersebut, turunlah ke bawah. Kalau Anda belum mendaftar NYC, sekarang sudah 4.700 orang mendaftar. Ini sebenarnya sudah tutup di 4.200. Saya minta buka dulu, saya nggak mau tahan, buka. Ya, Anda cepat mendaftar 24, 25, 26 itu, ini layak Anda cuti, percayalah saya. Anda turun ke bawah, ada booth-nya di bawah sana, National Youth Conference dengan Bundar Kuning NYC itu, NYC itu. Anda turun ke bawah, daftarlah, ikut konferensi itu. Jadikan dirimu sebagai Tuhan punya bala tentara di akhir zaman ini. Ya, sekali lagi yang di bawah umur 30 angkat tangan. Termasuk saya nih, saya angkat tangan ya. Puji Tuhan. Silakan turun ke bawah nanti, Anda bisa mendaftar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Anda diberkati Tuhan? Wow, apa yang terjadi nanti seperti di Shinjuku itu akan terjadi di tanggal 25-26 nanti. Di Surabaya Barat, sesuatu akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Tuhan itu baik sekali. Ayo nyanyi satu lagu Ezra. Yes. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Katakan dengan iman sama-sama, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari kita angkat tangan kita. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang baru dan hidup bagi Tuhan. Tetap memandang, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu.
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup, mari kita perbarui komitmen kita pada Tuhan Yesus. Jangan goyah. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, takkan ku izinkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kita akan lakukan doa berkat dengan agak berbeda. Saya minta semua gandeng tangan sambil angkat tangan. Saya mau mendoakan sebuah doa pastoral untuk semua. Kami gembala-gembala di tempat ini dipercaya domba-domba Kristus ini, Tuhan, kami berdoa. Di akhir zaman ini ya Tuhan, jangan satu pun domba yang bergandeng tangan ini satu persatu, jangan satu pun tercuri. Aba klaim secara kekal mereka milik-Mu dan mereka memiliki-Mu. Di dalam nama Yesus ampuni segala dosa. Ampuni segala kesalahan, perbaiki, luruskan, berikan roh pertobatan. Kalau memang ada yang perlu pemberesan, seperti Lazarus, kembalikan. Apa yang telah dicuri, apa yang telah diambil, kembalikan berkali lipat. Bukan untuk cuci dosa, tapi sebagai buah pertobatan. Hamba berdoa ya Tuhan, yang ambil istri orang kembaliin, suami orang kembaliin. Orang-orang yang mengambil uang, yang tidak bayar, yang tangguhkan, ceknya yang belum. Tuhan mulai kami biarkan, mulai memperbaiki semuanya itu di dalam nama Yesus. Orang yang lari dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, kembalikan. Bapak Ibu Saudara, kekekalan itu lebih dari segalanya. Jangan pinjam barang setan, jangan pinjam barang setan. Hari ke depan kita semua butuh kemenangan. Dan kita harus menang atas kuasa iblis itu. Dan Tuhan akan kembalikan semua yang dia curi, semua yang dicuri oleh belalang lahapan itu. Sesemua akan dikembalikan. Tapi jangan pegang jamah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan tersebut. Tuhan, hamba berdoa setiap domba ini, jangan satu pun tercuri. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak satu pun dari gereja Mawar Syaron ini, kami tidak bisa tahu satu persatu sekalipun. Semuanya punya nomor jemaat pun, nomor induk jemaat. Kami tidak akan bisa kenal satu persatu, tapi Tuhan tahu jumlah rambut di setiap kepala. Tuhan, kami minta dari gereja ini, jangan satu pun terhilang lagi. Dalam nama Yesus, jagai setiap pernikahan. Oh Tuhan, jangan tuntun dalam pencobaan. Bebaskan kami dari yang jahat. Bahkan anak-anak muda, anak-anak kecil, anak cucu kami pun melayani Tuhan seperti kami di dalam jejak-jejak kami. Tuhan tolong.
Ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, pekerjaan jemaat ini, supaya kami semua bertumbuh jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan, lawat setiap kami, dan biarkan hari Minggu ini hari yang menyenangkan bersama dengan keluarga kami. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. We love you. God bless you.